Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada episode sebelumnya, kita membahas sebuah buku misterius dan kontroversial yang kabarnya pernah masuk daftar larangan CIA. Buku itu berjudul The Adam and Eve Story, dan isinya menyimpan gagasan yang mampu mengguncang fondasi cara kita memahami sejarah manusia. Sang penulis, Thomas, mengemukakan teori besar bahwa bumi secara periodik mengalami bencana global yang begitu dahsyat hingga memusnahkan hampir seluruh umat manusia. Dalam siklus 6.500 hingga 7.000 tahun, peradaban manusia hancur total dan harus memulai kembali dari nol, seperti kembali ke zaman hutan. Yang membuat teori ini makin menggemparkan adalah klaim Thomas bahwa bencana-bencana ini tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola yang konsisten. Ia bahkan menyebutkan mekanisme kosmik yang menjadi penyebab bencana tersebut. Pertanyaannya, jika benar ada siklus bencana yang menghapus peradaban manusia setiap 7.000 tahun, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada bumi? Apakah ini murni gejala alam, sebuah kebetulan kosmik, atau tanda adanya kekuatan lain yang ikut mengatur jalannya sejarah umat manusia? Untuk memahami semuanya, kita perlu menelusuri dasar teorinya dari awal. Pembalikan kutub magnet bumi antara sains dan spekulasi. Salah satu bagian paling sering disalahpahami dari teori Thomas adalah klaim bahwa bumi mengalami pembalikan kutub super cepat, bahkan hanya dalam hitungan menit. Menurutnya, pembalikan kutub magnet hanyalah tanda awal bahwa bencana besar sedang mendekat. Namun dalam dunia sains, pembalikan kutub magnet bumi memiliki karakteristik yang sangat berbeda. 1. Pembalikan kutub adalah fenomena nyata. Catatan geologi menunjukkan bahwa planet kita memang pernah berkali-kali mengalami pembalikan kutub selama jutaan tahun terakhir. 2. Pembalikan terakhir terjadi 781.000 tahun lalu. Peristiwa ini dikenal sebagai Brunnes Matuyama Reversal. 3. Siklusnya tidak sesingkat 7.000 tahun. Dalam 83 juta tahun terakhir, pembalikan kutub terjadi 183 kali, rata-rata setiap 300.000 tahun. 4. Bumi tetap terlindungi. NASA menegaskan bahwa medan magnet memang melemah selama proses pembalikan, tetapi tidak pernah hilang, dan atmosfer tetap melindungi bumi dari radiasi matahari. 5. Prosesnya berlangsung ribuan tahun, bukan beberapa menit atau jam seperti yang Thomas gambarkan. Karena itu, menurut sains, pembalikan kutub tidak dapat menyebabkan bencana global seketika. Lalu apa yang dimaksud Thomas? Jawabannya membawa kita ke konsep yang jauh lebih mengerikan. Teori inti Thomas, Zero Magnetic Field Zone, rongga kosmik yang memicu riset peradaban. Thomas mengklaim bahwa ada sebuah area di tata surya yang ia sebut Zero Magnetic Field Zone. Ini bukan wilayah fisik seperti planet atau asteroid, tetapi semacam rongga elektromagnetik kosmik yang memiliki sifat sangat unik. Menurut Thomas, zona ini memiliki medan magnet hampir nol. Bumi memasuki zona ini setiap 6.500 hingga 7.000 tahun. Ketika melewatinya, inti bumi terganggu, konveksi besi cair di dalam inti menjadi kacau, dan akibatnya terjadi efek domino yang memusnahkan peradaban. Efek bencana yang disebutkan Thomas. Pembalikan kutub super cepat, pergeseran kerak bumi hingga 1.600 km, megatrust kuat, gempa super, tsunami global, ledakan gunung api berantai, banjir besar, perubahan iklim mendadak, musnahnya 90 hingga 99% populasi manusia. Thomas menggambarkan semuanya terjadi seketika, seperti tombol reset dunia yang ditekan. Mengerikan. Ya, terdengar seperti film fiksi ilmiah, juga benar. Namun yang membuat orang terus memikirkannya adalah satu fakta tak terelakkan. Hampir semua budaya kuno di dunia mencatat adanya bencana global yang sangat mirip satu sama lain, dan itu adalah salah satu bagian paling menegangkan dari teori ini. Kesamaan mengerikan dalam mitologi kuno dunia. Sebagian besar peradaban kuno yang terpisah ribuan kilometer dan tidak saling terhubung
menyimpan cerita tentang bencana global yang hampir identik. Ini bukan kebetulan kecil, polanya terlalu jelas. Mari kita lihat satu persatu. 1. Tiongkok, kisah gonggong dan bencana Nua. Catatan kuno dari Huai Nanci menyebutkan, langit runtuh ke barat laut, bumi miring ke tenggara, bintang-bintang bergeser tempat, sungai-sungai meluap dan menenggelamkan dunia. Ini sangat sesuai dengan gambaran Thomas tentang pergeseran kerak dan banjir global. 2. Sumeria, epos Gilgamesh. Dalam salah satu mitos tertua dunia, Dewa Enlil menggulingkan langit dan bumi. Badai terjadi berhari-hari, gelap total selama 7 malam, banjir besar memusnahkan hampir semua makhluk. Sumeria adalah salah satu peradaban tertua. Mengapa ceritanya sangat mirip? 3. Yunani, kisah Deukalion. Zeus mengirim banjir besar untuk menghukum manusia. Gelombang menelan gunung, badai menghancurkan dunia, langit gelap gulita, hanya Deukalion dan istrinya yang selamat. 4. Maya, Popol Vuh. Suku Maya mencatat, langit roboh, bumi terbelah, dunia dibanjiri air, para dewa mengulang penciptaan dari awal. 5. Nordik, Ragnarok. Yang unik dari Ragnarok adalah bumi bergetar, laut meluap dan menenggelamkan dunia, matahari dan bulan ditelan, dunia hancur lalu lahir kembali. Ini sangat mirip konsep riset. 6. Inka, Viracocha. Dewa Viracocha memiringkan bumi, meruntuhkan pegunungan, menenggelamkan daratan tinggi dengan banjir raksasa, lalu menciptakan manusia baru. 7. Kitab Kejadian, banjir besar Nuh. Mata air samudera raya terbelah, tingkap langit terbuka, hujan 40 hari 40 malam. Beberapa ilmuwan menafsirkan ini sebagai retakan kerak bumi. Mengapa semua cerita ini sama? Inilah pertanyaan yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Jika budaya-budaya itu tidak pernah saling berkomunikasi, bagaimana mungkin mereka menggambarkan bencana yang hampir identik? Ada 2 teori besar. 1. Bencana itu memang terjadi secara global. Bukti geologis ada. Artefak yang tidak cocok dengan garis waktu sejarah banyak. Jejak banjir purba ditemukan di hampir seluruh dunia. 2. Ada pihak lain yang mengintervensi atau meninggalkan memori peradaban. Dan disinilah teori-teori alternatif muncul. Teori riset peradaban oleh kekuatan eksternal. Beberapa teori menyebutkan bahwa bencana global bukanlah fenomena alam murni, tetapi dipicu, diawasi, atau dikendalikan oleh kekuatan lain, entah itu makhluk tingkat tinggi, ras alien, atau kekuatan non-fisik. Mari kita telusuri. 1. Teori kaum Grey, bumi sebagai penjara kosmik. Menurut sebagian sumber esoteris, bumi adalah penjara roh, jiwa pemberontak galaksi dikurung di sini. Sebuah soulnet menghalangi reinkarnasi keluar. Setiap kali peradaban berkembang terlalu maju, imperium lama menekan tombol riset, bencana besar terjadi. 2. Teori reptilian, wawancara Lacerta. Dalam catatan yang konon milik makhluk ras reptilian bernama Lacerta, Tuhan kalian akan kembali secara periodik. Kedatangan itu selalu menandai riset peradaban. 3. Teori Nibiru, planet X. Menurut Cecaria Sitchin, planet Nibiru melintas setiap 3.600 tahun. Lintasannya memicu gangguan gravitasi besar. Peradaban bumi terdampak setiap kali ia mendekat. 4. Ramalan suku Hopi. Tanda-tanda keempat. Hopi percaya bahwa 1. Peradaban pertama dihancurkan api. 2. Peradaban kedua dihancurkan es. 3. Peradaban ketiga dihancurkan banjir. 4. Peradaban kita yang keempat akan dihancurkan oleh kerakusan dan ketidakseimbangan. Tanda ke-9. Rumah di langit jatuh ditafsirkan sebagai stasiun luar angkasa. Bintang biru Kacina muncul, disusul perubahan ekstrim pada bumi. 5. Teori Hollow Earth, dunia dalam. Admiral Richard Byrd mengaku terbang melewati kutub,
memasuki wilayah bawah tanah yang dihuni tetua dunia dalam, mendapatkan peringatan bahwa umat manusia berada di jalur kehancuran dan peradaban akan dihapus dan diriset. 6. Ramalan Nostradamus dan Babak Fanga. Nostradamus menyebut tahun 3797 sebagai titik akhir peradaban besar. Babak Fanga meramalkan perang skala global sekitar abad yang sama. 7. Kitab Tui Paitu, ayat rahasia penghabisan. Ayat 56 hingga 59 menggambarkan perang besar, datangnya makhluk kecil, ditafsirkan sebagian sebagai alien. Dunia berubah drastis, peradaban mencapai titik kehancuran. Ayat 60 berbunyi, satu yin satu yang, tanpa awal tanpa akhir. Jalan nasib dunia tidak dapat dikendalikan. Banyak yang menafsirkannya sebagai siklus abadi kelahiran dan kehancuran. Pertanyaan terbesar, apakah kita masuki siklus berikutnya? Jika benar siklus bencana itu terjadi setiap 6.500 hingga 7.000 tahun, dan jika catatan berbagai budaya kuno adalah rekam jejak nyata peradaban yang musnah sebelumnya, maka pertanyaan yang menegangkan menjadi, apakah peradaban kita sekarang sedang mendekati siklus berikutnya? Anomali magnet bumi meningkat, aktivitas matahari memuncak, iklim global berubah ekstrim, gempa megatrust muncul lebih sering, kutub bergerak lebih cepat dari biasanya. Semua itu membuat orang bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Penutup, mitos, sains, atau peringatan dari masa lalu. Kita bisa menganggap teori ini hanya mitos, fantasi atau cerita dramatik. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa geologi memiliki jejak banjir purba, mitologi dunia memuat pola yang identik, dan sejarah manusia penuh kehampaan misterius yang sulit dijelaskan. Apa yang benar-benar terjadi di masa lalu? Apa yang sedang menunggu di masa depan? Dan apakah peradaban kita hanyalah satu dari rangkaian peradaban yang terus berulang, lahir, berkembang, lalu hancur, diganti peradaban baru? Keputusannya ada pada kita. Apakah semua ini sekadar mitos atau sebuah peringatan yang menunggu untuk dipahami? Silakan tulis pendapat Anda. Siapa tahu jawaban Anda membawa kita satu langkah lebih dekat kepada kebenaran. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.